Halo guys, ketemu lagi di channel Cerita Singkat. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari series Netflix yang brutal abis, The Last Samurai Standing. Ini adalah alur cerita lengkap untuk episode 4. Kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Oke guys, kalau sudah, langsung aja episode kita mulai dengan suasana pasar yang ramai. Kita melihat Iroha, cewek jagoan kita, lagi nyari duit dengan cara jadi artis jalanan. Dia bikin pertunjukan melempar pisau. Tapi namanya juga zaman edan, penonton cowok-cowok di situ malah kurang ajar. Mereka teriak-teriak nyuruh Iroha buka baju dan jual diri aja daripada main pisau. Iroha udah siap mau ngamuk, tapi tiba-tiba ada suara familiar. Ternyata itu Sansuke, teman lamanya dari perguruan Kyohachiryu. Sansuke sekarang kerja jadi penarik becak dan udah punya istri serta anak. Mereka berdua ngobrol serius di malam hari. Sansuke ngasih kabar buruk, teman seperguruan mereka, Fugoro dan Shichiya, udah tewas dibunuh sama Gentosai, si pembunuh gila yang terobsesi menghabisi semua murid Kyohachiryu. Iroha bilang dia udah nemuin Shikura dan Jinroku, dan rencananya mereka bakal mancing Gentosai keluar di turnamen Kodoku, buat dikeroyok bareng-bareng. Ini takdir mereka sebagai saudara seperguruan. Balik ke masa sekarang, paginya kita masuk ke penginapan tempat persembunyian. Di sana ada Kyojin Suge, si ahli strategi yang nyentrik abis. Kyojin ngejelasin rencana gila dia buat ngungkap siapa dalang di balik game kematian Kodoku ini. Dia punya 2 eksperimen. Pertama, sengaja bikin satu peserta ditangkap polisi dengan kalung kayu Kifuda masih terpasang. Tujuannya buat ngetes apakah panitia Kodoku berani ngebunuh orang yang ada di dalam penjara polisi. Kedua, mencari tahu kemana mayat-mayat peserta dibuang. Karena aneh banget kan, ratusan orang mati di jalan Tokaido tapi nggak ada mayat berserakan. Pasti ada tim pembersihnya. Pindah sebentar ke sisi pemerintah. Kita melihat Toshimichi Okubo lagi rapat sama Toshiyoshi Kawaji, kepala polisi. Mereka bingung kenapa para konglomerat, Zaibatsu, beli ratusan senapan dan bikin para mantan samurai saling bunuh. Kawaji disuruh nyari tahu lokasi para bos Zaibatsu yang tiba-tiba menghilang. Balik ke Kyojin. Rencana dimulai di pos Kuana. Kyojin dan timnya, termasuk Iroha, Sakura, dan Souji, mampir buat nongkrong di sebuah rumah makan. Tempatnya rame banget. Kyojin mengamati, ada beberapa peserta lomba di kedai itu. Kyojin bilang, siapa yang keluar duluan bakal jadi sukarelawan buat ditangkap sebagai umpan polisi. Tapi tiba-tiba seorang peserta lomba muncul. Ternyata dia sudah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Sujiro dan geng kecilnya. Gilanya lagi, ternyata satu rumah makan itu isinya tentara bayaran semua. Kekacauan pecah, 4 samurai harus lawan banyak. Sementara itu, di tempat lain, kita diperlihatkan Kanjiya Bukotsu yang lagi ngamatin para peserta lalu lalang di pasar. Dia masih mencari Sujiro. Dia bertanya kepada Kamui yang kebetulan lewat. Kamui pura-pura gak pernah ketemu dengan Sujiro dan Futaba. Tiba-tiba, dia ngebantai orang-orang di pasar sambil ketawa-ketawa, nganggep pembunuhan ini sebagai permainan yang menyenangkan buat dia. Melihat itu, Kamui langsung emosi. Mereka bertarung sengit.
Di tengah pertarungan seru mereka, tiba-tiba pasukan penyelenggara muncul dan melerai mereka. Di bawah ancaman senapan, Sakura, pimpinan pasukan itu, memaksa mereka bubar karena polisi sedang menuju lokasi pertarungan. Balik ke tim Kyojin, mereka akhirnya berhasil nangkep beberapa peserta. Salah satunya adalah peserta cowok muda yang nangis-nangis, namanya Saga Shujiro. Shujiro ngaku dia ikut game ini cuma buat bantu bapaknya yang bangkrut, dan dia belum pernah ngebunuh orang, cuma mengutak kayu dari mayat. Akhirnya mereka luluh, tapi Kyojin maksa anak muda itu membantunya menjalankan tugas. Rencananya, Shujiro bakal diserahin ke polisi, sementara anak muda itu bernama Shinosuke dan Kyojin mengamati dari jauh. Shujiro pun diseret keluar dan ditangkap polisi karena dituduh bikin keributan. Dia dibawa ke kantor polisi dan dimasukin ke sel bawah tanah sendirian. Dia ketakutan setengah mati karena polisinya pergi ninggalin dia dalam gelap. Sementara itu, Futaba dan Iroha sengaja memancing para penjaga untuk mengikuti mereka ke lokasi di mana Shujiro tergeletak pura-pura mati. Mereka kemudian diam-diam ngikutin gerobak yang mengangkut mayatnya. Mereka melihat gerobak itu masuk ke sebuah gudang besar yang dijaga polisi. Ternyata tempat itu adalah sebuah bank. Di dalam sel, Shujiro yang lagi ketakutan tiba-tiba didatangi dua orang prajurit penyelenggara yang menyamar jadi polisi. Shujiro minta tolong dilindungi, tapi mereka malah ngebunuh Shujiro dengan menembaknya di dalam sel. Ternyata, eksperimen Kyojin terjawab. Panitia Kodoku bisa membunuh peserta dimanapun, bahkan di dalam penjara. Kyojin yang masih penasaran masuk ke ruang tahanan itu, tapi dia ketahuan oleh pasukan panitia. Sementara di gudang Shujiro mulai beraksi, dia menyergap prajurit di situ. Tetapi pimpinan prajurit yang bernama Sakura juga tiba di situ. Dia ternyata mantan seperjuangan Shujiro. Dia juga selamat dari pertempuran 10 tahun lalu. Sekarang mereka bertemu kembali dan siap untuk berduel di gudang itu. Di akhir episode, plot twist terbesar terungkap. Di kantor polisi pusat, seorang anak buah melapor ke Okubo. Mereka berhasil melacak telegram-telegram rahasia panitia Kodoku. Ternyata, telegram itu dikirim dari pos di Gunung Fuji, tapi penerimanya adalah biro kepolisian itu sendiri. Wah, ternyata ada pengkhianat di dalam kepolisian.
Lalu kita melihat pertemuan para bos Zaibatsu di sebuah villa mewah di kaki Gunung Fuji. Dan siapa yang masuk ke ruangan itu dengan seragam lengkap? Kawaji. Ternyata Kawaji lah yang memimpin operasi pemusnahan samurai ini. Kawaji bilang, samurai itu kayak hantu yang harus dimusnahkan demi masa depan negara. Katanya, ini adalah tugas suci untuk menghapus samurai dari Jepang selamanya. Episode pun ditutup di sini. Saat ini masih ada 70 peserta yang tersisa, dan musuh mereka bukan cuma sesama samurai, tapi musuh sebenarnya sudah terungkap. Oke guys, silahkan tulis komentar kamu dan like video ini. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.